masing-masing. Makanya ada satu ungkapan di masyarakat umum, setiap penambahan tahun, orang umum itu umumnya menghitung berapa kekayaan yang dimiliki. Ibu bapak suka ngitung kekayaan yang dimiliki? Tidak pernah. Kalaupun nanti meskipun Anda mengatakan, Bante, saya tidak pernah menghitung kekayaan saya. Bulan Maret Anda bikin SPT. Anda akan menghitung kekayaan Anda. Orang umum akan menghitung berapa aset yang telah aku kumpulkan. Tapi orang bijak akan bertanya, berapa waktu yang masih aku miliki? Karena waktu sesungguhnya adalah sangat berharga. Seringkali juga disebut waktu adalah sumber daya terbatas. Karena kalau sudah waktunya bertambah, waktu tidak bisa ditambahkan lagi. Makanya penting di awal tahun bagi kita untuk merenungkan tentang waktu yang kita miliki, supaya apa? Supaya keberuntungan yang kita miliki sebagai manusia ini benar-benar kita manfaatkan. Guru Buddha menyebut bahwasanya sungguh sulit untuk lahir sebagai manusia. Tidak gampang. Untuk terlahir sebagai manusia ini tidak gampang. Tetapi ibu bapak yang sekarang sudah lahir jadi manusia, jangan sampai kelahiran menjadi manusia ini disia-siakan begitu saja. Makanya di dalam penulisan artikel itu Bante menyampaikan, setelah kita merenungkan tentang sang waktu yang senantiasa berlalu dan bertambah dan punya daya batas, dalam artikel itu Bante menulis tentang ada pertanyaan. Kalau waktu yang begitu berharga yang kita miliki, pertanyaan yang pertama adalah, apakah waktu yang kita miliki kita biarkan begitu saja berlalu? Anda hidup bersama dengan waktu. Apakah waktu yang Anda miliki tidak Anda hargai? Atau yang mungkin yang kedua pertanyaannya adalah, apakah waktu yang Anda miliki hanya dipakai untuk menunggu tutup usia? Karena kadang-kadang saya mendengar bagi orang tua-tua dan yang dituakan, saya mau bilang mertua, tapi tidak ada ya, jadi yang dituakan seringkali ngomong, ya Bante kita sudah tua, mau nunggu apa? Paling cuma nunggu panggilan terakhir. Itu artinya apa? Orang dengan pesimis tidak punya daya kebermanfaatan, hanya menunggu hidup hanya untuk tutup usia. Maka yang ketiga, yang pertanyaan yang sangat berharga adalah, apakah waktu yang akan kita gunakan ini kita gunakan dengan hal-hal yang bermanfaat? Jangan sampai ibu bapak lupa dengan waktu, kemudian ibu bapak larut di dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat. Jangan sampai. Karena kehidupan sebagai manusia ini adalah kesempatan yang berharga. Ibu bapak harus sadari, meskipun lahir jadi manusia ini ada kesulitan, ada keluh kesah, tetapi kesempatan yang paling berharga adalah ketika makhluk itu terlahir sebagai manusia. Memang hidup jadi manusia ini tidak gampang, tidak gampang. Apalagi punya tubuh ini tidak gampang. Tubuh ini tampaknya spesial, tapi juga ingin diperlakukan spesial. Terlalu dingin dia flu, terlalu panas dia demam. Terlalu banyak air, dia diare. Kurang air, dehidrasi. Terlalu kurus, tidak enak dipandang. Terlalu gemuk, aduh sayang. Kita lahir jadi manusia ini memang tidak mudah, ibu bapak. Tapi kelahiran jadi manusia ini patut kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat.
Maka guru Buddha sebelum guru Buddha parinibbana, sebelum guru Buddha meninggalkan dunia ini, sebelum guru Buddha tutup usia, guru Buddha pernah menyampaikan di dalam Mahaparinibbana Sutta, Wayodamo Sangkara Apamadena Sampadeta. Segala bentukan ini tidak kekal adanya. Berusahalah tanpa kelengahan. Guru Agung Buddha telah mengingatkan, sebelum Guru Agung Buddha tutup usia, beliau mengingatkan kepada para siswa yang saat itu hadir, agar tidak terbawa oleh kelengahan. Maka di dalam syair Dhammapada juga disebutkan, Apamado amatang padang, pamado macuno padang. Ketidaklengahan adalah jalan menuju tanpa kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Apa mata nak miyati ye pamata yatamata. Mereka yang punya kesadaran tidak akan mati. Mereka yang tidak punya kesadaran seperti orang mati. Orangnya hidup tetapi tidak punya nilai manfaat. Maka ini mengingatkan kepada kita jangan lengah. Di sutta yang lain di dalam Anguttara Nikaya kelompok 6, Guru Buddha juga menyebutkan di dalam Appamada Sutta sehubungan dengan pertanyaan yang disampaikan seorang Brahmana. Brahmana ini belum punya keyakinan kepada Sang Buddha. Brahmana ini dari keyakinan lain. Brahmana ini bertanya kepada Sang Buddha, apakah ada satu hal yang jika dilatih dan dikembangkan membawa manfaat di dalam kehidupan sekarang maupun di kehidupan yang akan datang? Guru Buddha menyampaikan ada satu hal yang jika dilatih dan dikembangkan akan membawa manfaat di dalam kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Apakah satu hal itu? Guru Buddha menyebut ada satu, yaitu ketidaklengahan. Kalau orang itu tidak lengah, maka orang itu tidak menunda. Kalau orang itu sadar tentang hal yang bermanfaat, kira-kira hal yang bermanfaat itu ditunda atau dikerjakan? Dikerjakan apa ditunda? Biasanya sih kalau ditanya Bante sih dikerjakan. Tapi kalau ditanya suaminya, ditanya istrinya, jawabnya tarso. Entar esok, entar sore. Apa yang terjadi? Penundaan. Makanya sungguh beruntung kalau kita hidup di dunia ini, kita tidak lengah. Ini keberuntungan. Menjadi keberuntungan dalam hidup ini kalau kita tidak menunda melakukan hal-hal yang bermanfaat. Makanya penundaan itu akan menimbulkan penyesalan. Makanya kalau ada kesempatan yang baik bisa dikerjakan. Segeralah dikerjakan supaya tidak ada penyesalan. Ada satu sebetulnya sutta yang ingin saya masukkan di artikel itu. Tapi artikelnya cuma terbatas segitu. Jadi tidak jadi dimasukkan. Tapi ada satu sutta yang bagus sekali di dalam Majjhima Nikaya. Berjudul Dewa Duta Sutta. Dewa Duta itu adalah utusan dewa. Di dalam Dewa Duta itu disampaikan bahwasanya ada makhluk yang terlahir di alam yang bahagia. Ada makhluk yang terlahir di alam surga. Tetapi juga ada makhluk yang terlahir di alam menderita. Dan di dalam Dewa Duta Sutta itu disampaikan kenapa makhluk-makhluk ini ada sebagian yang terlahir di alam menderita. Seperti alam neraka, alam binatang, alam setan, alam raksasa,
Kenapa makhluk-makhluk ada yang terlahir di alam yang kurang menyenangkan? Di situ disampaikan secara kesimpulan, seseorang yang jatuh terpleset di alam yang kurang menguntungkan itu, karena dalam hidupnya dia terbawa oleh kelengahan. Makanya di awal tahun ini Ibu Bapak jangan lengah. Ingat hari Minggu ke wihara. Karena siapa yang bisa mengingatkan ibu bapak kalau tidak ada kalyana mita? Siapa? Siapa yang berani menasihati ibu bapak yang sudah tua-tua? Siapa yang berani? Menantu? Mana berani? Tetangga? Tidak berani. Yang berani memberi nasihat tidak lain adalah Bante. Loh, Anda mau komplain kepada saya, Anda takut karma buruk kok. Loh, Anda takut karma buruk kok. Makanya di tahun 2024, supaya kita tidak lengah, dekatkan diri Anda kepada Dhamma. Karena ketika ibu bapak selalu sadar, tidak lengah, maka ibu bapak tidak akan menunda-nunda untuk melakukan kebajikan. Kadang-kadang kalau kita tidak lengah, kita hadir. Tapi kalau kita lengah, tidak hadir. Saudara bilang, ini minggu pertama yang ceramah di Dhammacakka Bante Attadhiro. Capek. Semalam baru pulang jalan-jalan, capek. Minggu depan aja dah. Jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian, di saat kita tidak lengah mungkin kita bisa menjalankannya. Tapi di saat kita lengah untuk mendekatkan diri kepada Dhamma itu sukar sekali. Sukar sekali. Makanya satu keberuntungan dalam hidup kita. Ya, dalam kehidupan kita, kalau kita punya kalyana mita yang mau dan mampu mengingatkan kita supaya kita tidak lengah. Ingat, hidup yang kita jalan ini tidak kekal. Makanya di tahun 2024 ini, kalau di tahun 2023 ada kekecewaan, belajarlah melepaskan. Kalau 2023 ada hal yang bikin Anda sakit hati, segeralah lupakan. Jangan dibawa yang sudah berlalu ke masa sekarang. Jangan sampai Anda merana sedih di tahun 2024 gara-gara menggenggam tahun 2020. Masih mending 2023. Ada yang 2016 masih disimpan terus. Ada. Sama mertua, sama menantu ndak akur. Ya, sama tetangga tidak akur, sama siapapun tidak akur. Dia isi dirinya dengan kebencian. Dia tidak ingat hidup ini tidak kekal. Apa yang terjadi Bante kalau saya menyimpan kebencian? Ingatlah, kebencian adalah jalan menuju kesusahan. Ibu bapak masih suka membenci? Ini serius pertanyaannya nih. Ibu bapak masih suka membenci? Apakah disimpan atau dilupakan? Bante, saya benci orang itu kalau sedang duduk. Kalau sudah berdiri saya lupa Bante. Ya udah kalau gitu berdiri aja terus dah. Jangan sampai ibu bapak ya sayang loh dengan diri Anda. Ya sayang loh dengan diri Anda. Karena kalau kebencian itu menguasai diri Anda, tidak hanya sakit pikiran, Anda juga akan tersakiti secara jasmani. Apakah Anda tidak takut penderitaan? Makanya di awal tahun ini sengaja Bante memilih judulnya Hidup Penuh Manfaat Tanpa Kelengahan. Memang sengaja itu, tidak ada request siapa-siapa itu. Ya, tidak ada request siapa-siapa. Sengaja supaya apa? Para umat wihara Dhammacakka yang sudah rajin, tekun, hidupnya jadi lurus, tidak ada penyesalan di hari nanti. Makanya di topik hari ini apa mada? Jangan lengah. Jangan lengah. Terus bagaimana Bante
supaya saya menjalankan hidup ini tanpa kelengahan. Bagaimana saya menjalankan hidup ini tidak menunda-nunda di dalam hal yang berguna. Ada istilah di dalam Dhamma, namanya Dhamma yang membantu, yang di dalamnya terdapat 2 poin, yakni sati dan sampajana. Ini disebut sebagai Dhamma yang membantu. Sati artinya ingat. Sati itu artinya perhatian. Dalam hal ini apa? Seseorang yang punya sati, seseorang yang punya perhatian, dia tahu apa yang telah dikerjakan, dia juga tahu apa yang akan dikerjakan, dan dia tahu apa yang sekarang dikerjakan. Banyak di antara kita mengerjakan tanpa kita ketahui. Karena biasanya kita pakai automatic system. Ndak suka langsung marah, ndak cocok langsung dendam. Diajak berbuat baik sekalipun tidak terpikirkan. Kenapa? Karena dalam dirinya tidak ada sati. Jadi sati itu sifatnya mengingatkan. Makanya kalau orang itu tidak punya sati, sayang sekali. Sayang sekali, lupa. Tahu-tahu tua, baru ingat meditasi. Udah tua. Ya udah tua. Ya bukan ngomong yang tua-tua nih. Ya. Pokoknya dari muda kerja, mupuk kaya bagus. Tapi hari Minggu juga datang ke wihara. Rabu, Kamis, Jumat latihan meditasi. Malam Minggu ya bioskop ya boleh lah ya. Ya refreshing lah. Ya refreshing ya boleh, tapi hari Minggu jangan sampai lupa. Jadi jangan sampai ibu bapak kehilangan sati. Ya, makanya sati ini sifatnya mengingatkan. Ya, mengingatkan. Karena kalau orang itu tidak punya sati, makanya kalau orang meditasi kan selalu dibilang tuh, satinya kemana? Ya, saat duduk meditasi orangnya duduk tapi pikirannya kemana-mana. Dia sedang duduk tapi sesungguhnya dia bukan meditasi. Karena dia tidak ingat saat ini napas masuk, napas keluar. Yang dia ingat saldo masuk, saldo keluar. Meditasi, aduh, tahun ini omsetnya sepi kok bisa ya, padahal ini akhir tahun. Jadi tubuhnya sih meditasi, tapi pikirannya ini saldonya tidak tambah-tambah ini. Maka Bante berpesan, waktu meditasi, waktu kerja, ya kerja. Jadi jangan saya meditasi di bawah kerja. Ada waktunya. Peran apa Bante yang mengingatkan itu adalah sati. Sati itu mengingatkan. Ya mengingatkan. Kadang-kadang kita kan terlarut oleh suasana sampai lupa kan. Berhari-hari sedih, berhari-hari kesel, berhari-hari kecewa. Ya. Ketika ditanya, bagaimana kabarnya? Baik. Bagaimana perasaannya? Ya menyenangkan. Aslinya ya tidak menyenangkan. Kenapa Anda larut di situ? Karena Anda tidak ingat, hidup ini tidak kekal. Hidup ini berubah. Kalau itu tidak menyenangkan, kenapa kita tidak segera berubah? Apakah kita menunggu waktu yang akan merubah kita? Ah Bante, saya nunggu kelahiran kembali. Ya kalau jadi manusia. Ya kalau jadi manusia. Jadi kalau Anda lupa, sangat rugi sekali. Di antara kita kadang-kadang lupa, benci nyimpen dalam hati. Ya. Disimpan berhari-hari. Kenapa Bante cerita hal ini? Karena kalau umatnya menderita, Bantenya juga ikut menderita. Kok bisa Bante? Karena pasti menghubungi Bante, saya mau datang konsultasi. Tuh. Tapi kalau sudah jauh-jauh diingat punya sati, para umat tidak akan menderita. Dia tahu apa yang harus dilepaskan. Dia tahu. Dia ingat ini adalah tidak bermanfaat, maka ini tidak patut saya genggam. Itulah peran dari sati. Sati itu akan mengingatkan supaya kita bangun. Bangun. Selain sati dibutuhkan yaitu sampajana. Sampajana itu seringkali diterjemahkan sebagai kebijaksanaan.
Sampajana itu juga seringkali diterjemahkan sebagai kesadaran yang didasari dengan pengetahuan. Makanya kalau orang yang punya sampajana, berarti orang itu punya pengetahuan. Kalau orang itu punya pengetahuan, orang itu tidak akan pernah salah jalan. Dia ingat apa yang akan dikerjakan, ditambah lagi dia tidak salah jalan. Makanya butuh istilah dhamma ini, sati dan sampajana. Sati itu mengingatkan, sampajana itu memberi kita pengetahuan. Jadi dalam hidup kita ini kita selain ingat, kita juga butuh pengetahuan. Dari mana Bante munculnya pengetahuan itu? Ibu bapak mesti belajar. Salah satu pembelajaran itu adalah mendengar. Makanya dengan ibu bapak ikut puja bakti, dengerin ceramah, itu juga memperkuat ibu bapak punya sampajana. Karena dengan mendengarkan dhamma itu ada 5 manfaat diperoleh. Mendengar apa yang belum pernah didengar, memperjelas apa yang sudah didengar, menghilangkan keraguan-raguan, meluruskan pandangan yang keliru, dan membuat batin jadi tentram. Makanya ibu bapak, ya selalu saya dorong, ya. Selain Anda suka meditasi, saya dorong Anda juga senang belajar dhamma. Jangan sampai Anda cuma ngambil poin, cuma senang meditasi tanpa punya pengetahuan. Nanti meditasinya bisa ngaco kalau tidak punya dasar pengetahuan. Jadi sampajana pengetahuan itu ada pada kita kalau kita mau belajar. Ya, makanya nanti kalau ingin lebih jelas lagi, nanti kan di sini kan ada tuh hari Selasa tuh. Hari Selasa malam ya. Selasa atau Senin? Yang menjawab berarti yang hadir. Yang tidak menjawab berarti yang ngikutin dari rumah. Ya lewat online, kan sekarang online. Alasannya begitu. Ya alasannya. Jadi ada Dhamma Sakaca itu juga untuk memperkuat kita punya sampajana. Menambah kita punya pengetahuan. Nah, dalam keseharian ibu bapak, bagaimana kita mempraktekkan sampajana? Di situ disampaikan di dalam penjelas. Orang yang punya sati dan sampajana, ketika keseharian dia hidup, sebelum dia melakukan sesuatu, yang pertama dia mempertimbangkan nilai manfaat. Dalam bahasa Pali adalah sataka sampajana. Seseorang memiliki kesadaran tentang mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu, sebisa mungkin ya, pokoknya dicari alasannya, manfaatnya apa. Anda datang ke wihara, manfaatnya apa? Dicari pokoknya, kalau belum ketemu dicari. Ya mbok sandalnya temennya hilang, si tidak ya. Ya pokoknya ada sesuatu yang harus dicari. Artinya apa? Sebelum seseorang itu mengerjakan sesuatu, dia mempertimbangkan manfaatnya apa. Namanya sataka sampajana. Manfaatnya apa? Kalau menjalankan sila, manfaatnya apa? Kalau meditasi, manfaatnya apa? Kalau berdana, manfaatnya apa? Kalau menolong orang, manfaatnya apa? Jadi seseorang yang punya sampajana, seseorang yang punya pengetahuan, sebelum dia mengerjakan sesuatu, dia mempertimbangkan nilai manfaat. Itu ciri orang bijaksana. Jadi sebelum mengerjakan sesuatu, ditimbang manfaatnya. Sedangkan yang tidak bijaksana atau yang belum bijaksana apa Bante pedomannya? Udah tak tulis di situ loh. Kalau orang bijaksana memulai sesuatu, pertimbangannya manfaat. Kalau orang yang belum bijaksana, pertimbangannya bukan manfaat atau tidak bermanfaat, tetapi lebih mempertimbangkan kira-kira ini menyenangkan atau tidak menyenangkan. Makanya kadang-kadang kita bisa salah jalan. Karena tidak semua yang menyenangkan itu bermanfaat. Betul kan ya? Main slot.
main slot. Apa itu game yang apa ya namanya apa namanya? Judi-judi itulah. Nah, itu sampai namanya kan usaha Bante. Tapi kan sudah disampaikan berkali-kali. Dari banyaknya yang beruntung sama yang tidak beruntung kan lebih banyak yang tidak beruntung. Kena pinjol. Ya, pinjol. Pinjol itu beda dengan kepinjal. Tahu enggak kepinjal? Kepinjal itu kutu yang nempel di tubuh yang gatel, itu namanya kepinjal. Itu juga gatel juga. Pinjol juga bikin gatel kepala juga tuh. Kenapa seseorang bisa terjebak di situ? Apakah dia mempertimbangkan nilai manfaat? Ini saya sadarkan kepada Anda. Karena lebih terbawa ini menyenangkan. Menyenangkan. Jadi ibu bapak hati-hati di zaman sekarang. Anda orang baik sekalipun bisa berubah. Kalau tidak mempertimbangkan nilai manfaat, Anda bisa berubah. Gara-gara kesenangan. Hati-hati. Anda ini orang baik, jaga sila. Baik, tapi kalau sudah ada angin yang berembus melewati telinga Anda dan itu menyenangkan, bisa lupa anak, bisa lupa istri. Bener loh. Bisa lupa anak, bisa lupa istri. Kenapa? Dibawa istrinya orang lain. Jadi tolong umat Buddha, punya meta ya meta. Ya, tapi juga harus tahu rumah tangga. Karena kapan hari ada yang bilang itu umat Buddha loh Bante. Iya, KTP-nya saya bilang. Karena kalau dia benar-benar umat Buddha, dia punya kesadaran. Ya, dia punya kesadaran, dia punya jaga diri. Dia sudah punya anak, dia punya istri. Tidak mungkin terbawa dengan yang lain kalau dia mempertimbangkan nilai manfaat. Tetapi kenapa bisa terbawa? Karena terbawa oleh hembusan kesenangan. Hati-hati. Kadang-kadang hal yang bermanfaat itu tidak menyenangkan. Tapi mesti harus diingat. Kadang-kadang hal yang menyenangkan itu juga tidak membawa manfaat. Kita ini belum aman. Soalnya Anda belum sotapana. Ya, Anda belum aman. Jadi jangan sampai, Bante, kan saya udah rajin tuh. Tiap minggu puja bakti ke wihara, tiap Selasa dhamma kelas, Rabu, Kamis, Jumat juga ikut meditasi. Aman Bante? Belum tentu. Selama Anda tidak mempertimbangkan nilai manfaat, Anda bisa tersesat ke jalur kesenangan yang membawa pada penderitaan. Ini tahun baru 2024. Mesti ada hope yang lebih bagus. Bante, saya udah ada cerita buruk. Sudah ketahuan belum? Kalau belum ketahuan, segeralah berubah. Kalau sudah ketahuan Bante, jalankan sila dengan sebaik mungkin. Bikin karma baik. Yang semula 5 sila, tingkatkan 8 sila. Tingkatkan lagi 10 sila. Tingkatkan lagi 227 sila. Ya, untuk memperbaiki diri lah. Jadi orang yang bijaksana itu dalam prakteknya, supaya hidupnya penuh dengan manfaat, dia sadar sebelum dia melakukan sesuatu, dia mempertimbangkan nilai manfaatnya. Manfaatnya apa? Kalau seseorang itu sudah mempertimbangkan nilai manfaatnya, seseorang tidak mungkin ada penyesalan. Tidak mungkin. Dia berdana, dia tidak mungkin menyesal dengan berdana. Dia menjalankan sila, dia tidak mungkin menyesal dengan praktek sila. Karena dia sudah mempertimbangkan nilai manfaat. Jadi orang yang bijak nomor 1 adalah Sattaka Sampajana. Jadi kalau hal-hal itu tidak bermanfaat, tolong jangan digenggam lama-lama. Ya, Anda sedih, Anda kecewa, Anda kesal, manfaat enggak? Coba dilihat lagi. Anda jengkel, Anda kecewa, Anda sedih, Anda pokoknya rasanya down gitu. Kira-kira itu bermanfaat enggak? Kalau itu tidak bermanfaat, ya carilah yang bermanfaat. Hidup ini kan pilihan. Hidup ini kan pilihan. Jangan sampai Anda tidak tahu pilihan yang lain. Pilihannya itu terus.
Taunya nasi goreng, padahal sebelahnya ada soto, ya. Ngeluh ke sana, aduh nasi goreng aja. Sebelah ada soto, ada bakso, ada mie ayam, ada kue tio, macem-macem. Hidup juga banyak pilihan. Memang ada kekesalan, ada kekecewaan, ada kebencian, tapi kan ada jalan yang lain pilihan. Ada ketenangan, kenapa tidak diambil? Ada kebahagiaan, kenapa tidak diambil? Ada kedamaian, kenapa tidak diambil? Kenapa kita lebih mengambil yang negatif? Bisa jadi kita lupa. Atau bisa jadi kita tidak punya pengetahuan. Atau informasi belum sampai. Tuh. Nanti kalau tidak bisa move on, nunggu switch off. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, penting nomor 1 pertimbangan manfaatnya. Yang kedua adalah sapayika. Sapayika adalah memperhatikan, mempertimbangkan tentang nilai kepantasnya. Jadi nilai kepantasannya dalam hal ini harus tahu diri. Berbuat baik ya baik, tapi harus tahu diri. Ya, tahu diri itu tahu siapa saya, itu harus tahu. Ya. Membantu orang itu bagus, tapi kalau tidak patut ya jadi kurang elok. Ya, Anda ngangkut kardus berat itu, terus kalau saya bantu kira-kira pantas enggak? Sebenarnya ya baik juga ya, kalau saya bantu Anda itu baik juga, tapi secara attitude, etika masyarakat kurang pantas. Nanti kasihan yang dibantu itu loh, diomelin sama yang lain. Mosok bantunya diajak ngangkutin semen gitu. Jadi kadang-kadang berbuat baik sekalipun juga harus mempertimbangkan nilai kepantasan. Ya, jadi kepantasan juga tahu waktu. Ya, jadi kalau berkunjung ke rumah orang juga tahu waktu. Waktunya orang makan sore, ya jangan ke rumah dia lah. Itu tidak pantas. Ya, tidak pantas. Ya, jamnya orang lagi makan malah bertamu, itu ya tidak pantas. Orang lagi istirahat malah ketok pintu, ya tidak pantas. Makanya orang bijaksana itu selain mempertimbangkan manfaat, dia tahu kepantasannya. Ya, tahu kepantasannya. Berbuat baik itu baik, tapi juga tahu pantasannya. Berdana makan kepada biku ya bagus. Ya, bawa kue tio ya boleh. Bawa capcay boleh. Tapi kalau jam 6 sore ya bagus sih, berbuat baik sih baik, tapi secara pantas attitude-nya ya enggak tepat. Nanti saya jadi wih bantainya sekarang udah berubah ya. Bukan bantainya yang berubah, umatnya yang enggak tahu aturan. Ya sore-sore dibawain roti, sore-sore dibawain pisang. Ya pernah satu hari saya baca parita di rumah duka Jelambar. Selesai baca parita, tunggu dulu Bante, tunggu dulu. Cateringnya sebentar lagi sampai. Tunggu dulu. Dia baik sih niatnya sih, sudah baca parita, mungkin dia kasihan ya, bantainya lapar gitu ya. Tunggu dulu Bante, Nah, cateringnya sebentar lagi sampai. Terus saya bilang, oh kita tidak makan sore. Oh, Bante tidak makan ya kalau sore ya? Iya. Kasihan amat kata dia. Sudah dimintain baca parita, tidak boleh makan, aduh kasihan ya. Saya bilang cerita Vinaya, ya namanya juga masyarakat ini kan tidak semuanya tahu, ya kan kadang-kadang. Jadi berbuat baik itu juga harus tahu nilai kepantasan. Jadi saya menolong orang juga tahu nilai pantasnya, ya. Jadi kalau ada pemberkahan orang nikah gitu, kadang-kadang saya diundang untuk bagian kasih pesan dhamma. Selesai Romo Pandita mengukuhkan, dikasih nasihat, saya kasih nasihat itu sedikit aja, 15 menit, sedikit aja. Ada yang bilang, Bante kok sedikit lagi? Iya, karena waktunya dia udah dikejar-kejar dengan resepsi. Kalau saya ceramah 1 jam, dia dengerin tidak tenang. Tuh, jadi kita juga memberi juga tahu pantasnya. Ya, sama juga kalau ceramah lama-lama cuy, karena udah kurang pantas juga ya. Pantas nggak kira-kira kalau lama? Bante udah lama loh Bante, ini udah 40 menit loh Bante ini. Ya, jadi saya juga tahu pantasnya. Jadi kalau sudah mendekati 40 saya udah mulai ngerem. Udah mulai. Ya. Jadi berbuat baik juga tahu nilai kepantasan. Jadi Anda berbuat baik jangan sampai gila-gilaan ya. Lupa anak, lupa istri, pokoknya ikutin Bante kemanapun pergi. Ya nanti kopernya di depan rumah. Ikut Bante sekalian. Harus tahu nilai kepantasan.
Ya, bagus. Ikut baca parita kemana, bagus. Ikut baksos, bagus. Tapi juga harus tahu kepantasan. Masuk tiap hari dari hari Senin sampai Minggu baksos terus. Ya dapur di rumah ndak ngebul. Ya ndak pantas juga. Makanya orang bijak itu selain mempertimbangkan nilai manfaat, yang kedua adalah kepantasan. Ya, makanya kalau ada umat bilang, maaf Bante saya ndak ikut, saya udah tahu kok. Ya. Saya ndak mungkin, kamu lebih pilih sana. Ndak mungkin saya kecewa, ndak, saya ndak mungkin. ya. Wah, Anda sudah lupa dengan saya, itu urusan Anda. Mungkin ada kepantasan yang tidak pantas. Ada kepantasan. Dan yang ketiga adalah gocara sampajana. Jadi tahu keberadaan. Orang bijak itu juga setelah mempertimbangkan nilai manfaat, nilai kepantasan, dia juga tahu tempat yang akan dikunjungi. Karena tidak semua tempat itu patut dikunjungi. Ya, jadi ibu bapak, plesiran ya bagus, jalan-jalan ya penyegaran, daripada jadi katak dalam tempurung. Tapi mesti tahu tempat yang akan dituju. Karena tidak semua tempat itu cocok untuk dikunjungi. Karena ada tempat-tempat yang tidak membawa pada keberkahan. Ya, ada tempat-tempat yang tidak membawa keberkahan. Salah satunya tempat yang tidak membawa keberkahan adalah tempat ya perjudian, tempat minum-minuman keras, tempat prostitusi, tempat apa lagi? Ya Anda tahu sendirilah. Nanti Anda cari pokoknya yang rasanya tidak pantas, yang di situ terjadi pelanggaran sila. Sebagai umat Buddha, jangan sok-sokan. Bante, saya akan datang ke sana, akan memberi kesadaran kepada orang-orang di sana. Saya akan jelaskan tentang bahaya minum-minuman keras. Saya akan jelaskan bahaya tentang berjudi. Hati-hati, Anda sendirian. Ya, karena ada teorinya 1 kalah dengan 4. Jadi kalau Anda sendirian berusaha sadar, di sana lampunya sedikit diremangkan, Anda sudah mulai kehilangan kesadaran. Hati-hati. Kok Bante tahu? Sudah dengar curhatan orang. Dulu Bante saya tidak begini, Bante dulu saya rajin meditasi ODM selalu ikut Bante. Jangankan ODM, EDM. Everyday mindful, bukan hanya one day, every day. Loh, tetapi kenapa jadi tersesat? Itulah Bante. Saya berusaha menyadarkan orang ke jalan yang tersesat, tapi ternyata saya tidak ingat kalau saya sendirian. Nah, hati-hati. Ya ibu bapak jangan merasa sudah bagus, kemudian berpikir saya datang akan menasihatkan teman-teman. Itu teman SD saya Bante, kasihan loh Bante kalau tersesat Bante. Itu teman SMP saya, dia itu soulmate Bante. Sayang Bante kalau dia nanti tersesat. Saya akan mencoba datang ke sana. Dan saya akan mencoba untuk memberi pencerahan. Hati-hati. Mungkin masih dekat-dekat dengan Bante, mungkin masih ingat. Ibaratnya sinyalnya itu masih kuat lah. Kalau wifi itu masih dekat dengan apa namanya itu? Pemancarnya. Nanti kalau sudah mulai jauh, putus nyambung, makin jauh tidak dapat sinyal. Ya, hati-hati. Jadi orang yang bijaksana yang ketiga, ketika dia praktek dia ingat tentang tempat yang akan dituju. Ya, tempat yang akan dituju harus diingat. Dan yang keempat, asamoha sampajana. Dia mempertimbangkan ulang-ulang lagi, evaluasi lagi. Apa yang telah dia lakukan, meliputi apakah ini sudah bermanfaat, apakah ini pantas, apakah tempat yang dikunjungi ini juga cocok, dia timbang lagi. Apakah yang dilakukan ini sudah didasari dengan kebijaksanaan atau belum? Makanya orang yang punya asamoha sampajana, dia berlaku dengan hati-hati, tidak ceroboh. Makanya di tahun 2024 yang penuh dengan harapan baru, dengan pengharapan yang baru tentunya, supaya makin hari makin lebih baik, makin hari makin lebih berkembang, maka senantiasa bawalah kehidupan Anda dengan tanpa kelengahan. Jangan lengah. Ya, kita hidup bersama dengan waktu. Ya. Aset bisa ditambahkan, bisa dihitung, tapi waktu hidup
Tidak ada yang tahu berapa waktu yang masih kita miliki. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kalau sekarang kita menunda, penyesalan akan mengikuti. Makanya kalau ada kebajikan, apakah itu berdana, apakah itu menjalankan sila, apakah itu meditasi, apakah itu kelas dhamma, selama Anda mampu, berusahalah. Jangan pernah menunda. Saya seringkali mendengar orang tua-tua bilang, Bante, akan totalitas nanti setelah pensiun. Ada loh yang ngomong begitu. Saya akan jadi biku, Bante, kalau sudah pensiun. Tahu enggak yang terjadi? Setelah dia pensiun, anaknya punya anak lagi. Dia punya jabatan baru, jadi MC. Kok katanya mau jadi biku? Maaf Bante, anak saya ini kerja semua loh. Jadi kita jadi orang tua ini tugasnya jadi ngomong cucu. Jadi kita hari Minggu juga sudah tidak ke wihara Bante. Apalagi Rabu, Kamis, Jumat. Maaf. Saya takut sama anak, jadi terpaksa harus ngomong cucu. Masih mending kalau di rumah dengan ikhlas rela. Nah, siapa tahu ngerundel dulu ngomong kamu, sekarang ngomong anak kamu. Kapan aku bebas? Makanya kalau ada kesempatan jangan pernah menunda. Jangan nunggu pensiun, jangan nunggu hari tua, jangan nunggu susah baru berusaha. Selama ada kesempatan jangan pernah menunda. Ya, Anda harus paksa diri Anda dengan pertimbangan nilai-nilai manfaat. Ingat loh ya, lahir jadi manusia ini sangat berharga. Ya, sangat berharga. Kesempatan untuk berbuat baik ini banyak sekali yang bisa dilakukan lahir jadi manusia. Anda pikir paling gampang berbuat baik di alam dewa? Kata siapa? Lahir di alam dewa itu lupa berbuat baik. Karena di sana itu lebih menggembirakan. Tiap hari musik surgawi, makanan surgawi, istana surgawi. Meditasi tidak ingat. Tidak ingat, apalagi berbuat baik. Makanya kesempatan jadi manusia ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ingat, kita hidup bersama dengan waktu. Jika di ladang ada sumur, bolehlah kita numpang mandi. Jika kita masih ada umur, ya teruslah berbuat baik lagi. Ya, jadi jangan sampai ibu bapak nunggu sudah mepet baru ingat berbuat baik. Ya, Bante sekarang sudah tidak ada sumur lagi. Yang ada tinggal sanyo. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian jangan banyak alasan untuk berbuat baik. Karena kita hidup bersama dengan waktu. Kalaupun belum ada keberhasilan dalam hidup, janganlah kita meratapi. Ya, jangan pernah meratapi dengan menengok ke depan, dengan menengok ke belakang, tapi berusaha untuk sadar dengan sekarang. Apa kebajikan yang sekarang bisa saya lakukan? Bante selalu berpesan, Rabu, Kamis, Jumat, tolong meditasilah. Meditasi penting ini, meditasi. Ya, meditasi. Karena pikiran itu aset yang berharga. Ya. Anda tidur pakai mikir, Anda kerja pakai mikir, Anda ngomong pakai mikir. Kalau pikirannya kacau, Anda tidur ngaco, Anda ngomong ngaco, Anda kerja ngaco. Hidupnya jadi ngaco. Rabu, Kamis, Jumat. Kenapa mesti datang Bante? Karena kalau ada teman itu semangat. Teorinya di rumah sendirian bisa. Tapi kenyataannya baru pasang alarm 5 menit. Nah, tapi kalau di sini kan sebelah belum bergerak. Belum. Anda latihan ketenangan, Anda juga latihan kesabaran. Kalau di rumah, toleh kiri, toleh kanan, jangankan toleh kiri, toleh kanan, baru ada angin berembus lewat jendela, dodek, ih ada makhluk. Enggak jadi meditasi. Ya, jadi Bante berpesan, Rabu, Kamis, Jumat. Meditasi. Saya pun juga ini saya cerita, bukan curhat ya. 8:30 saya baru mendarat di Soekarno-Hatta ini hari. Karena kemarin ada meditasi ODM di Semarang. Sebelum di Semarang ODM di Solo. Jadi sangat senang kalau memberi kabar tentang aset berharga adalah pikiran meditasi. Ya, jangan nunggu pikirannya ngaco,
Baru ketemu Bante, Bante pikiran ngaco. Nanti ditanya apa jawabannya ngaco. Bante juga nanti bisa ketularan. Jadi ibu bapak terus semangat ya, ini tahun baru ya, jaga pikiran masing-masing. Rabu, Kamis, Jumat. Saya tekankan Rabu, Kamis, Jumat. Ya, Rabu, Kamis, Jumat. Ingat ya. Datang, kalau sudah ingat datang, bukannya ingat. Oh iya ini Rabu, ini Kamis, ini Jumat. Bukan ya, tapi datang meditasi. Ya. Jadi ini yang ingin Bante sampaikan di kesempatan minggu hari ini sebagai penyegaran supaya kita bisa menjalani tahun 2024 ini hidup dengan manfaat tanpa kelengahan. Apa madu amatang padang, pamadu majuno padang. Apa mata nak miati, ye pamata yata mata. Ketidaklengahan adalah jalan menuju tanpa kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Mereka yang sadar tidak akan mati. Mereka yang tidak sadar seperti halnya orang mati. Semoga keberkahan menyertai Anda. Semoga ibu bapak senantiasa sehat, bahagia, sejahtera. Semoga harapan-harapan baik yang dicita-citakan semoga dapat terwujud menjadi kenyataan. Sabe sata bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.